Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Video kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan dua segitiga. Silahkan kalian perhatikan tayangan berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, catatan, serta siapkan alat tulisnya ya. Muncul pertanyaan penting. Bagaimana mengidentifikasi dua segitiga atau lebih yang sebangun? Bagaimana syarat yang harus dipenuhi sehingga dua segitiga atau lebih dikatakan sebangun? Kemudian, bagaimana pula cara mengukur tinggi bangunan atau tiang yang tinggi tanpa mengukurnya secara langsung? Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Begitu juga untuk segitiga. Jika dua segitiga dikatakan sebangun, hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Dan syarat yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. Perhatikan dua segitiga berikut. Apakah mereka sebangun? Nah, kita akan lihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Ini dari syarat yang pertama ya. Kita akan ngecek apakah dua segitiga ini sebangun. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. A aksen, B aksen per AB, hanya A aksen, B aksen per AB, perbandingannya adalah 6A per 6. Hasilnya adalah A. Kemudian kita bandingkan juga sisi B aksen C aksen dengan BC. Maka dia adalah 4A per 4 sama dengan A. Dan sisi yang bersesuaian lainnya adalah A aksen C aksen dengan AC, yaitu 5A per 5 adalah A. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, maka perbandingan sisi-sisi ini, sisi-sisi yang bersesuaian, A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BA dan sama dengan A aksen C aksen per AC, yaitu A, semua nilainya A. Nah, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah senilai. Ya, jadi kita ngecek dua segitiga ini ternyata memiliki perbandingan yang senilai. Ya. Nah, sekarang kita akan cek apakah besar sudut yang bersesuaiannya sama. Kita lihat sudut A dengan sudut A aksen. Sini ada tanda yang sama. Berarti besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen. Selanjutnya adalah sudut B dengan sudut B aksen. Ada tanda dua garis yang sama. Ini menandakan bahwa besar sudut sudut B sama dengan besar sudut B aksen. Nah, selanjutnya adalah sudut C yang ada tanda noktah hijau dengan sudut C aksen. Ini juga menandakan tanda yang sama, sehingga besar sudut C sama dengan besar sudut C aksen. Sini besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, berarti dua segitiga ini memenuhi dua syarat. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, dan syarat yang kedua yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Karena memenuhi dua syarat tersebut, maka kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, begitulah cara kalau kita ingin membuktikan dua segitiga itu sebangun. Jadi kita tentukan saja dua syarat itu tercapai atau tidak. Nah, syarat dua segitiga sebangun tadi akan kita lebih sederhanakan lagi. Nah,
Bagaimana caranya? Yaitu jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Perbandingan ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama. Nanti ada istilahnya adalah sisi-sisi-sisi. Selanjutnya, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar bisa kita tulis dengan sudut-sudut. Dan yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Bisa kita tulis sisi, sudut, sisi. Nah, kondisi yang bagaimana? Yang seperti ini, kita perhatikan kondisi yang pertama. Nah, artinya jika semua ukuran sisi pada kedua segitiga tersebut diketahui. Jadi segitiga ABC sisinya diketahui. Nah, ini misalkan X, Y, dan Z. Begitu juga dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Ketiga sisinya diketahui. Kemudian, serta perbandingan ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama. Cek. Ini yang bersesuaian dengan BC. Kemudian A aksen, C aksen bersesuaian dengan AC. Mereka adalah A. Hasilnya ya. Nah, karena perbandingannya sama yaitu A, nilainya sama-sama A, artinya di sini kalau X ini adalah A aksen, C aksen adalah A kali X. Misalkan kalau di sini 2, A-nya 3 berarti di sini 6, 3 kalinya 2. A-nya itu 3. Misalkan ini 3 berarti jadi 9. Ini misalkan 4 berarti di sini jadi 12 ya. Nah, ini perbandingannya sama adalah A. Nah, kondisi yang seperti ini, jika semua sisinya diketahui dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama, maka kita bisa menyatakan bahwa dua segitiga ini sebangun. Berikutnya adalah kondisi yang kedua, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, seperti ini ada segitiga ABC dengan A aksen, B aksen, C aksen. Jika diketahuinya adalah dua pasang sisi yang bersesuaian sama, misalkan sudut A yang warna biru dengan sudut B yang warna merah, di segitiga yang besar juga diketahuinya dua, yaitu A aksen dengan sudut B aksen. Ukurannya pun sama. Nah, besar sudut yang bersesuaian sama ya, A dengan A aksen, kemudian sudut B dengan sudut B aksen. Jika terdapat kondisi yang seperti ini, maka dua segitiga ini sebangun. Lanjut yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, jadi di sini diketahuinya adalah dua pasang sisi yang bersesuaian. Ada dua pasang sisi yang bersesuaian, misalkan AB dengan AC. Jadi di sini A aksen, B aksen ada AZ, A kalinya Z ya, dengan A aksen, C aksen adalah A kalinya X. Nah, kemudian sudut. Nah, ini sudut-sudut ini kan diapit ya, oleh sisi-sisi, dua sisi diapit. Nah, jadi di sini dan juga sudut yang diapitnya diketahui. Yang mana yang diapit? Nah, ini sudut yang mana sisi yang diketahui kan ini ya, A aksen, B aksen dengan A aksen, C aksen. Maka sudut yang diapit adalah sudut A aksen. Nah, ini juga gambar yang segitiga yang kecil juga sudut yang diapit ada yang mana? Yang A. Karena kalau sudut B ini tidak diapit oleh dua sisi ini, dua sisi yang diketahui. Jadi ya harus syaratnya sudutnya itu harus yang diapit. Jadi sudut A dengan sudut A aksen. Nah, kemudian cek perbandingannya. Ya, seperti tadi, maka perbandingan sisinya adalah A. Kemudian besar sudut A dengan sudut A aksen sama. Kalau ada kondisi yang seperti ini, gambar seperti ini kondisinya, maka dua segitiga ini bisa kita katakan mereka sebangun. Nah, sekarang kita akan bahas kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Kalau yang tadi yang kita bahas adalah untuk semua jenis segitiga. Nah, kalau sekarang khusus untuk segitiga siku-siku. Perhatikan dua buah segitiga siku-siku yang kongruen. Ini ada segitiga siku-siku ABC dengan ABC yang satunya lagi di kongruen. Jadi
ukurannya sama persis ya. Kemudian yang ini, gambar yang kedua ini, kita potong. AD-nya kita potong. Nah, seperti ini. Kita gunting ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan adalah segitiga yang tadi yang besar dengan yang bagian potongan yang kecil yang sedang berarti ya. Jadi perhatikan segitiga ABC dengan ABD yang ini. Nah, dari sini kita lihat terdapat dua pasang sudut yang sama besarnya. Yaitu yang mana yang sama besar? Sudah pasti adalah sudut A dan sudut D. Kemudian sudut B dan sudut B yang ini. Kenapa sih sudut A dengan sudut B sama? Jelas, karena mereka adalah siku-siku. Nah, kemudian ini sudut B dengan B yang ini sama. Sudah pasti karena sudut ini adalah sudut yang berimpit. Gitu ya. Karena ini kan atau karena ini kongruen tadi kalau ini jadi besarnya sama. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan syarat dari kesebangunan dua buah segitiga, yaitu syarat sudut-sudut, maka segitiga yang besar ini dengan yang sedang ini sebangun. Karena sebangun, maka bisa dibuat perbandingannya. AB per BD yang bersesuaian ini kan. Ini yang tanda sudut merah sama kuning, berarti ini juga sama. Merah sama kuning. AB per BD, ya. Maka akan sama dengan BC kuning dengan yang tidak ada ya. Berarti di sini adalah kuning yang tidak ada adalah BA atau AB. Nah, kalau ini kita kali silang, maka AB kali AB dia menjadi AB kuadrat, BD kalikan BC. Nah, ini adalah rumus yang pertama untuk mencari panjang AB. Nah, sekarang kita perhatikan lagi segitiga yang besar dengan segitiga yang paling kecil yang ini, yang DCA. Ya. Nah, ini juga kita cek mana sudut yang besarnya sama. Tentunya seperti tadi, yaitu sudut A dengan sudut D. Lanjut, apalagi yang sama, yaitu C dan D. Nah, ini alasannya sama karena punya siku-siku ya. Kemudian sudut C dan sudut C ini karena mereka berimpit. Atau karena tadi kongruen ya. Nah, dengan syarat kesebangunan sudut-sudut, ada dua sudut yang sama besarnya, maka berlaku perbandingan AC yang ini AC per CD. Nah, ini CD. Ya, lihat tambah sudutnya sama ya. Nah, ini jadi sisi ini bersesuaian dengan ini. Jadi CD atau AC per CD akan sama dengan CB per AC. Itu ini AC. CB per AC. Nah, pada perbandingan ini kita kalikan silang. AC kalikan AC menjadi AC kuadrat sama dengan CD kalikan CB. Ini rumusan yang kedua. Berikutnya perhatikan dua segitiga yang kecil dan yang sedang ini. Ini biasa kita cek segitiganya, sudut-sudutnya ya. Nah, ya. Nah, dari sini dengan menggunakan syarat sudut-sudut maka kedua segitiga tersebut sebangun. Nah, karena sebangun maka AD ya ini AD akan sama dengan BD. AD yang ini ya, yang kuning dengan ini AD sama dengan BD. Ini akan sama juga dengan perbandingan DC per AD. Nah, karena ini kalikan silang, jadi AD kalikan AD kuadrat sama dengan DB dikalikan DC. Nah, untuk memudahkan kita mengingat rumusan yang tadi, bagaimana caranya? Kita lihat
Untuk rumus yang pertama, yang AB kuadrat sama dengan BD dikalikan BC, ini caranya adalah AB kuadrat. Cari AB kuadrat itu sama dengan perkalian BD kalikan BC. Ya, sangat mudah kan? AB kuadrat sama dengan BD kalikan BC. Nah, sekarang yang kedua. AC kuadrat, berarti yang ini AC kuadrat sama dengan CD kalikan CB. CD kalikan CB. AC kuadrat sama dengan CD kalikan CB. Gitu juga dengan yang ketiga. AD kuadrat yang di tengah sama dengan DB dikalikan DC. Nah, mungkin ini bisa membantu untuk ilustrasi gambar ini, membantu mengingat kalian dalam menggunakan rumusnya. Nah, sekarang kita akan membuktikan dua segitiga sebangun. Misalkan ada gambar seperti ini, ada sebuah segitiga, kemudian salah satu sisinya itu sejajar dengan garis yang memotong pada segitiga tersebut. Ya, ini harus sejajar. Ini syaratnya ini harus sejajar. Nah, buktikan bahwa segitiga ABC yang kecil dengan segitiga yang besar ADE ini adalah sebangun. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita ubah dulu, pisahkan dulu dua segitiga yang kecil ini ABC dengan ADE. Nah, kita pisahkan. Jadi sebetulnya ini sama ya, hanya kita pisahkan saja. Supaya apa? Supaya mudah nanti kamu menentukan mana sisi yang bersesuaian dan mana sudut yang bersesuaian. Nah, dari sini kita cek sudutnya. Sudut A ini dengan sudut A pada segitiga yang kecil sama. Kenapa? Kalau kita ingin melanjutkan ke perbandingan, nah mana perbandingannya, berapa perbanding atau bukan berapa, mana sisi yang bersesuaiannya? Nah ini DE per BC akan sama dengan DA per BA akan sama dengan AE per AC. Ya, kenapa ini harus tahu? Ini sering kita gunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari gambar seperti ini yang belum diketahui. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada panjang sisi yang belum diketahui ya, AB dan DE. Kemudian besar sudutnya juga. Yang pertama, tentukan panjang sisi DE, BE, dan AB. Nah, karena tadi kita sudah buktikan kan kalau segitiga ABC dengan ADE itu sebangun, maka berlakulah DE tadi bersesuaian dengan BC kan. Jadi DE per BC itu akan sama dengan AE per AC. Nah, kita isi sekarang. DE BC-nya adalah 5. AE berarti 4 tambah 8, 12. AC 4. Nah, ini kita kasih kalikan silang. Menjadi yang 5 ya, kalikan silang ke sini. Jadi 12 per 4 dikalikan 5. 12 bagi 4, 3 kalikan 5 adalah 15 cm. Jadi panjang DE adalah 15 cm. Berikutnya, untuk mencari panjang AB, berarti kita bandingkan
AD per AB, AE per AC. Nah ini hati-hati ya, membandingkannya itu harus segitiga yang besar per segitiga yang kecil, besar per kecil. Jangan kalau ini sudut besar, sisi yang besar, nanti di sininya kecil per besar. Nah jangan seperti itu. Makanya tadi si segitiganya dipisahkan, itu maksudnya itu supaya bisa dengan mudah menentukan sisi-sisi mana, pasangan sisi mana yang bersesuaian. Nah, AD berapa? AD adalah AB ditambah 5. Karena AB kan belum tahu. Per AB 12. AE tadi 12, AC-nya adalah 4. Ini kita 12 dibagi 4 adalah 3. Ini kalikan AB, kalikan silang ke sini jadi 3AB. AB kita pindahkan negatif 3AB, jadi AB dikurangi 3AB sama dengan negatif 5. Kita selesaikan, ini menjadi negatif 2AB sama dengan negatif 5. Maka AB sama dengan negatif bagi negatif positif, jadi 5/2 sama dengan 2,5 cm. Nah, selanjutnya sekarang untuk menyelesaikan yang B. Tentukan besar sudut ACB. ACB yang ini. Nah, kita tahu bahwa sudut C dengan sudut E itu besarnya sama. Ya, karena sebangun kan? Kalau sebangun berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, maka karena di sini 45, maka sudut C juga 45. Berapakah besar sudut ADE? ADE. Nah, sudut B dengan sudut B besarnya sama karena mereka sebangun bersesuaian. Jadi, sudut ADE sama dengan 70. Nah, berikutnya adalah sudut DAE. Mencari sudut A. Nah, sudut A kita ambil salah satu segitiga saja. Ini 70. Yang di sini adalah 45. Maka mencari sudut A atau DAE sama dengan 180 kurangi 70 kurangi 45. Sini adalah 65 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke soal penerapan. Diketahui seorang siswa yang dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Berarti ada bayangan ya. Kalau cerah berarti ada sinar matahari. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Kita lengkapi dulu yang diketahui ini, angka-angka ini ke dalam gambar. Nah, ini tinggi siswa 150, bayangan siswa berarti dari siswa ke bayangan ke sini 2,5 meter. Kemudian bayangan bendera adalah dari sini sampai ke bayangan terakhir ini ya, ada 6 meter. Jadi bukan dari tiang bendera ke siswa. Kalau dari tiang bendera ke siswa ini namanya jarak antara tiang dan siswa. Karena ini bayangan berarti dari tiang sampai akhir sini 6 meter. Nah, ini bisa kita gambar, ilustrasikan dengan sebuah model atau sketsanya dia menjadi segitiga seperti ini. Ya, ini sudah kita buktikan bahwa segitiga CDE dengan CAB mereka adalah sebangun di soal yang pertama. Nah, sehingga ini kita hilangkan. Maka di sini yang ditanyakan T, berarti AB itu berbandingnya dengan DE. Kemudian BC berbandingnya dengan EC. Nah, jadi T per 150 sama dengan 600 per 250. Maka T sama dengan 600 per 250 kali 150. Ini hasilnya adalah 360 cm. Nah, jadi tiang bendera tersebut memiliki tinggi 360 cm atau 3,6 meter. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.